Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Jika mendengar pembicaraan seseorang yang suka atau gemar melakukan bid'ah, yang mereka ini hakikatnya sepanjang perjalanannya membela-bela amalan bid'ahnya, rasanya geli banget ya, asing banget mendengarnya ya, jika mereka itu berbicara tentang hadis-hadis Nabi, berbicara tentang bahaya khurafat, bahayanya kesyirikan, bahayanya tahayul. Di satu sisi, meskipun hadis-hadis Nabi itu dimiliki oleh semua umat Islam, jadi sepertinya meskipun orang tersebut lebih banyak menyelisihi sunnah, rasanya untuk percaya itu kok kuat banget ya di batin ini. Saya berbicara berkaitan video yang tersebar minggu-minggu lalu yang berkaitan khutbahnya Bapak Kiai Haji Mustamar, yang di dalam khutbah tersebut beliau menyampaikan tentang bahaya bid'ah dan bahaya khurafat apabila menjangkit umat. Sebuah pembicaraan yang cukup asing ya bagi pembela dan pengamal bid'ah. Terus terang, pertama saya melihat video beliau, saya sudah gak percaya sebenarnya. Makanya saya mencoba memahami dengan sudut pandang yang lain. Karena belakangan ini memang sepak terjang beliau ini dalam berdakwah ini sedikit merosot ya. Dari beliau ini dipecat dari PWNU Jatim, kemudian menghadiri jamaahnya semakin berkurang. Sebelumnya sebenarnya saya sudah bikin video sebelumnya berkaitan tentang Kiai Haji Mustamar ini ya. Sebenarnya cukup menguatkan bukti bahwa hakikatnya sebenarnya beliau ini bersiasat kalau menurut saya ya, dalam berdakwah. Sebenarnya yang sesungguhnya ya menurut saya ya, khutbah tersebut ditujukan kepada Asy'ariyah Ba'alawiyah Al-Yaman. Karena beberapa hari berikutnya video tersebut dihapus oleh admin YouTube-nya, yang kebetulan admin tersebut kemungkinan seorang muhibbin Habib Ba'alawi. Karena jika dibuka dan ditonton di channelnya tuh ya, banyak banget, sebagian besar lah video atau ceramah-ceramahnya itu mayoritas Habib semua. Jadi wajar aja ya video khutbah Kiai Haji Mustamar dihapus, karena ya pastinya lah akan menghambat dakwahnya para muhibbin
Karena secara narasi khutbahnya itu yang disampaikan di video tersebut ya, ciri khas salafi banget ya dakwah tersebut, ciri khas salafi yang digelari Wahabi. Apa yang beliau sampaikan di khutbah tersebut yaitu membawa hadis Nabi, menyampaikan bahaya khurafat, sampai beliau ini sampai menitiskan air mata. Masya Allah, lihat aja tuh videonya di pasar itu, di kayaknya masih ada sisa-sisa ya, banyak orang yang menyimpan kayaknya, karena yang di channel tersebut sudah dihapus. Sayangnya video tersebut di framing oleh kalangan mayoritas YouTuber azwaja yang rusak cara berpikirnya, dinilai sebagai prank. Cobalah, Masyaallah, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Rusak banget ya cara berpikirnya ya, cara berpikir YouTuber azwaja yang mengatakan ini prank, ngeprank Wahabi katanya. Terus komentar-komentar tuh banyak, wah Wahabi di prank Ki Haji Mustamar. Ya Allah, kok rusak banget cara berpikir seperti itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya mereka itu merusak diri sendiri ya, karena kebencian yang mendalam terhadap Wahabi. Bisa-bisanya ya otak mereka itu berbicara seperti itu, padahal itu majelis khutbah. Masa sih seorang pengkhutbah itu karakternya kayak stand up komedi? Kan lucu banget ya, khutbah ngeprank orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya secara nggak langsung para komentator tuh di YouTube yang mengatakan ini prank, kemudian diteruskan oleh YouTuber azwaja ya, seperti ya Sani Uye itu ada tuh, dia mengatakan ngeprank. Cobalah, astagfirullahaladzim, rusak banget. Padahal itu khutbah, secara nggak langsung dia tuh melecehkan kiainya sendiri. Iyalah, karena saking bencinya terhadap hadis Nabi, saking bencinya terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustamar, maka dipraminglah Bapak Kiai Haji Mustamar ini mengeprank Wahabi khutbahnya. Ini jadi pengkhutbah ini kiainya disamakan kayak stand up komedian, tukang ngeprank. Masa khutbah seperti itu? Masa kalau kita lihat videonya ya, video Ki Haji Mustamar itu menyampaikan itu sampai meneteskan air mata. Cobalah, itu dari dalam hati, sayang. Ya Allah, padahal khutbah tersebut bagus banget ya isinya. Jadi kelihatan banget karakter azwaja nih. Kalau dilihat tuh siapa ya sebenarnya yang ahlu sunnah wal jamaah tuh kelihatan. Kalau dilihat dari video khutbahnya Kiai Haji Mustamar ini kelihatan banget sebenarnya siapa itu yang karakternya ahlu sunnah wal jamaah. Bisa dilihat itu kalau mempunyai akal yang sehat ya. Ingat ya para YouTuber azwaja, kalau orang salaf itu melihat
khutbahnya Ki Haji Mustamar tuh mayoritas yang dilihat tuh isinya, yang disampaikannya. Makanya mereka tuh respect semua. Makanya para salafiyin ini, para salafiyin itu suka banget loh isinya khutbah tersebut. Terus kemudian mayoritas orang salafi di Indonesia ini nggak bakal percaya kalau Ki Haji Mustamar ini mau keluar dari NU dan pindah ke Wahabi, itu nggak bakal percaya. Karena ya gimana ya, orang salafi itu punya kaidah sendiri ya. Karena pelaku bid'ah dan ahlu bid'ah itu, meskipun menurut mereka ada bid'ah hasanah, kaidah bahwa ahlu bid'ah itu sulit mau diharapkan tobatnya, itu ada itu perkataan-perkataan para imam seperti itu. Makanya banyak orang salafi ini tidak percaya kalau Kiai Haji Mustamar ini keluar dari NU. Orang-orang salafi ini, orang-orang Wahabi yang digelari Wahabi ini takjub, respect dengan apa yang disampaikan, karena yang disampaikan itulah wahyu tentang dakwah-dakwah yang amat sangat mampu untuk membangkitkan umat Islam, agar umat Islam semakin cerdas, tidak termakan khurafat-khurafat bahaya tuh. Makanya di sini ya itu tadi dapat menilai sendirilah sebenarnya siapa sih yang akalnya rusak, Aswaja apa Wahabi. Secara jelas tindakan mayoritas YouTuber Aswaja ini memperlihatkan karakternya secara jelas bahwa akalnya telah rusak karena nggak mampu membaca keseriusan beliau dalam berkhutbah, dengan seolah-olah menyamakan beliau dengan komedian, yaitu dengan berkhutbah dengan niat ngeprank. Na'udzubillah min dzalik ya. Kenapa ya mereka itu kok nggak berpikir ya, sebenarnya mereka itu mempermalukan kiainya sendiri ya, menjelekkan kiainya sendiri, seolah-olah jika kiainya berbicara hadis ini cuma main-main aja. Ya Allah, tobatlah tuh para YouTuber Aswaja tuh yang mengatakan bahwa khutbahnya Kiai Haji Mustamar itu ngeprank tuh, minta maaf tuh sama Kiai Haji Mustamar. Tuh, lihat ada video klarifikasinya tuh, kayaknya tertekan banget mau menyampaikan. Lihat aja tuh, tertekan banget, takut umatnya tuh wah gimana gitu lah. Karena ya rata-rata memang YouTubernya tuh banyak premannya. Ya semoga ini video ini bisa jadi masukan lah buat para YouTuber Azwaja. Mbok yo, kalau hadis Nabi yang disampaikan oleh siapa saja mbok yo terharu, respect. Apalagi jika disampaikannya dengan meneteskan air mata. Tuh, punya hati kagak tuh para komentator, orang Aswaj, orang Salafi aja respect terhadap Kiai Haji Mustamar berkaitan khutbahnya. Kok para Aswaja ini mengatakan Kiai Haji Mustamar ini, Kiai Haji Mustamar seolah-olah seorang komedian. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya umat Islam untuk memperbaiki akal dan pikirannya, memperbaiki hatinya, dan menambah referensi beragamanya.
terutama akal dan hatinya dipenuhi dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi terdahulu, kemudian barulah pendapat-pendapat tokoh-tokoh imamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.